Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu di pembahasan pertama, yaitu pada bagian bab 1 tentang bilangan. Di sini kita akan membahas tentang jenis-jenis bilangan, sifat-sifat operasi perhitungan, bilangan bulat, dan diagram kartesius. Bersama saya, Ari Purnomo, guru matematika kelas 7. Ini adalah pertemuan kita pada bagian 1. Kita masuk yang pertama, yaitu tentang definisi bilangan. Bilangan adalah satuan dalam sistem matematika yang dapat ditambah, dikurangi, dibagi, atau dikalikan, tetapi bukan merupakan simbol atau lambang. Bilangan juga melambangkan banyaknya anggota himpunan. Selanjutnya, macam-macam bilangan. 1. Bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan 0, dan bilangan bulat negatif. Kita bisa membuatnya dalam suatu garis bilangan. Perhatikan ya. Ini adalah contoh bilangan yang bisa disebut sebagai garis bilangan. Jadi, jika bilangan 1 dimulai dari 1 sampai dengan seterusnya, ini disebut dengan bilangan asli. Bilangan asli dimulai dari angka 1 sampai dengan seterusnya. Dari garis bilangan tersebut dapat kita lihat bahwa bilangan bulat negatif berada di sebelah kiri 0 dan bilangan bulat positif itu berada di sebelah kanan 0. Yang kedua adalah bilangan asli. Bilangan asli adalah bilangan bulat positif yang dimulai dari angka 1 sampai dengan tak terhingga, seperti contoh yang sudah kita sampaikan di atas tadi. Selanjutnya yang ketiga adalah bilangan cacah. Bilangan cacah adalah bilangan bulat positif yang diawali dari angka 0 sampai dengan tak terhingga. Ini adalah contoh bilangan cacah yang dimulai dari 0. Jadi, beda antara bilangan asli dengan bilangan cacah, yaitu perbedaannya jika bilangan asli dimulai dari 1 dan bilangan cacah dimulai dari angka 0. Selanjutnya yang keempat adalah bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan asli yang tepat mempunyai dua faktor saja, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Ingat, bilangan asli itu dimulai dari angka 1 ya. Contoh, faktor dari 2, yaitu 1 dikali 2. Angka 1 dan 2 itu merupakan diri sendiri. Berarti 2 adalah bilangan prima. Tidak ada lagi perkalian yang menghasilkan 2, kecuali hanya 1 dikali 2 atau 2 dikali 1. Selanjutnya contoh yang kedua, 3. Itu adalah hasil kali dari 1 dan 3. Hanya ada angka 1 dan hanya ada angka 3 yang merupakan dirinya sendiri. Berarti 3 adalah bilangan prima. Bagaimana dengan angka 4? Apakah 4 bilangan prima? Mari kita cari tahu bersama. Faktor dari 4 ada 2. Yang pertama adalah 1 dikali 4 dan 2 dikali 2. Jadi faktornya adalah 1, 2, dan 4. Sehingga ada 3 bilangan yang menjadi faktor dari 4. Jadi 4 bukan bilangan prima. Jadi bilangan prima itu praktis hanya punya 2 faktor saja, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Selanjutnya yang kelima, bilangan rasional. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan sebagai suatu pembagian dari bilangan bulat. Jadi, kita bisa mengatakan bahwa bilangan rasional adalah bilangan dalam bentuk pecahan, baik pecahan biasa, campuran,
desimal, maupun persen ya. Ini adalah contoh bilangan rasional. Misalnya ada pecahan 1/2, 2/3, 3/5, 5/7, dan seterusnya. Lalu banyak lagi contoh-contoh yang lain tentang bilangan rasional. Lawan dari bilangan rasional adalah bilangan irasional. Apa itu? Bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam pembagian dua bilangan bulat. Misalnya ini yang di bawahnya adalah contoh bilangan rasional. Misalnya dia ada pi, akar 3, akar 2, log 5, dan seterusnya. Itu adalah contoh-contoh bilangan irasional. Baiklah, itu merupakan jenis-jenis bilangan. Dan sekarang kita masuk ke operasi hitung. Tentunya sudah tidak asing bagi kalian yang sekarang masuk ke SMP tentang operasi hitung. Operasi hitung kita mengenal ada yang namanya penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, di dalam operasi hitung di sini kita harus mengetahui sifat-sifat operasi hitung, yaitu yang pertama adalah komutatif atau pertukaran posisi. Contohnya misalnya A dikali B itu juga akan sama dengan B dikali A. Itu disebut dengan komutatif. Lalu selanjutnya adalah asosiatif atau pengelompokan bilangan. Contoh, dalam kurung A ditambah B itu ditambah dengan C itu akan sama juga dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C. Itu sifat asosiatif. Selanjutnya ada sifat distributif. A dikali dalam kurung B ditambah C akan sama dengan A dikali B ditambah dengan A dikali C. Lalu ada kebalikan distributif. Jika tadi yang di atas distributif, maka ini kebalikannya. Apa itu? A dikali B ditambah A dikali C akan sama juga dengan A dikali dengan B ditambah C. Lalu ada lagi yang disebut dengan sifat tertutup atau terbuka. Apakah operasi suatu kelompok bilangan menghasilkan kelompok bilangan yang sama? Itu disebut dengan tertutup atau terbuka. Lalu ada identitas dari penjumlahan dan pengurangan adalah 0. Bilangan apa saja jika dijumlahkan 0 maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Begitu juga dengan pengurangan. Selanjutnya, identitas dari perkalian dan pembagian itu adalah 1. Mengapa? Karena jika bilangan apa saja dikali atau dibagi dengan 1 akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Di sini kita punya latihan soal. Yang pertama, kita disuruh mengurutkan bilangan-bilangan di bawah ini mulai dari nilai terendah sampai tertinggi. Ingat ya, mulai dari terendah sampai tertinggi. Yang A ada bilangan 100, negatif 75, 75, dan negatif 250. Maka kita sesuai dengan perintahnya disuruh mengurutkan mulai dari yang terendah sampai dengan tertinggi. Ingat, sifat bilangan negatif semakin dia menjauhi 0, maka nilai negatif itu semakin rendah. Sementara untuk yang positif, semakin menjauhi angka 0, maka nilainya semakin tinggi. Oleh karena itu, di sini kita punya dua bilangan negatif, yaitu bilangan negatif 175 dan bilangan negatif 250. Sesuai dengan sifatnya, semakin tinggi nilai negatif, maka semakin tinggi angka negatif, maka semakin rendah nilainya. Maka dimulai dari negatif 250, negatif 175, 75, dan 100. Itulah urutan dari terendah sampai tertinggi. Selanjutnya yang kedua, kita diberikan angka 27, negatif 35, 47, dan negatif 57.
Maka yang paling terendah di antara negatif 37 dan negatif 57 adalah negatif 57. Selanjutnya negatif 37, 27 dan 47. Ini merupakan nilai urutan dari terendah sampai tertinggi. Selanjutnya kita diberikan soal tentang suhu. Suhu di tempat A adalah 225 derajat Celcius, di tempat B negatif 5 derajat Celcius, di tempat C adalah 32 derajat Celcius, dan di tempat D adalah 10 derajat Celcius. Lalu disebutkan bahwa di tempat D ini adalah 10 derajat Celcius di bawah 0. Artinya nilainya adalah negatif 10 karena dia di bawah 0. Kalau di atas 0 maka bernilai positif. Begitu. Nah, pertanyaannya, tempat A diukur berdasarkan tempat D. Kalau A diukur dengan tempat D, itu artinya dari D itu kita melihat ke A, atau A itu menuju ke D. Artinya dari A ke D itu turun, maka A dikurang D sama dengan A nya 25 derajat Celcius dikurang tadi yang D nya bernilai negatif 10 derajat Celcius karena dia berada di bawah 0. Maka 25 derajat Celcius dikurang min atau negatif 10 derajat Celcius. Ini ingat ya, negatif min atau di angka pengurangan bertemu dengan min itu dia akan menjadi plus atau penyebelahan, maka berubah menjadi 25 derajat Celcius ditambah 10 derajat Celcius sama dengan 35 derajat Celcius. Maka tempat A jika diukur dengan tempat D itu akan menghasilkan 35 derajat Celcius. Nah, demikianlah pertemuan pada awal atau bagian 1, yaitu tentang pengenalan jenis-jenis bilangan. Lalu kita mengenal lagi operasi hitung, dan juga kita sudah membahas tentang diagram Kartesius. Mudah-mudahan kalian bisa memahami, kalian bisa menyimak. Jika memang kalian belum paham, kalian boleh bertanya atau kalian mencari sumber-sumber yang mungkin bisa kalian lebih memperjelas dan lebih memperdalam pengetahuan kalian. Demikianlah pertemuan dari saya pada saat ini, dan nanti kita akan ketemu lagi dengan video-video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Kalian harus selalu semangat dan selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.